kita mau masuk SMK tapi papa mama nggak setuju padahal kita suka dan ataupun banyak yang anak-anak dipaksa masuk SMA harus ini atau SMK harus ini. Mereka kan anak-anaknya memang dari kecil udah tahu mau kemana, dia bakat minat apa. Halo, beberapa lagi di podcast Orang Punya, masih barengan sama Steve di sini, dan kali ini orang mau bahas satu aplikasi, satu sosok juga pencipta aplikasi ini dan berprestasi. Pokoknya dia berprestasi banyak sekali sampai tingkat nasional, dan orang mau bahas DP keseharian, apa yang dia sebeking, mungkin juga dia jadi guru paling favorit di sekolah. Siapa tahu kau. Ada dengan Seralga, apa kabar? Baik, luar biasa. Luar biasa kan, bagaimana aktivitas berhadapan dengan, kalau SMP sekarang apa, Gen Z apa? Gen Z dan Gen Alpha. Oh, masih campur ya? Iya, masih campur. Aduh, sebagai yang menghadapi ini gen-gen yang baru ini, bagaimana sih orang sekarang? Luar biasa memang. Beda ya? Beda. Guru memang harus transformatif. Kalau enggak mau ketinggalan, kalah pintar sama siswanya. Iya, itu sih ya. Benar. Walaupun siswanya juga pintarnya gara-gara informasi gampang didapat maksudnya ya. Kalau zaman-zamannya dulu kan kayak misalnya kita dulu ya, kalau mau cari informasi yang pas zaman SD terutama itu kan orang mesti ke perpustakaan, cari buku gitu, atau paling ke salah satu toko buku yang ada di sini yang boleh orang buka, baru dapat ilmu. Kalau sekarang orang kadang-kadang lebih cepat dari guru, jadi mesti transformatif. Nah, pas sekali orang undang Pasar Raga ini karena SMP 1 itu saya termasuk sekolah yang penerapan digitalisasinya tuh luar biasa toh. Iya, Kak. So bagaimana itu sekarang? SMP 1 sebagai SMP yang siswanya luar biasa banyak. 1000 plus. 1000 plus. Plusnya 2 plus. Berarti jadi 2000. Jadi orang guru hampir 100 di SMP 1. Oh, jadi masih sebanding nggak sih itu? Atau masih kurang sebenarnya? Masih kurang sebenarnya. Kan harusnya perbandingan guru dan murid ada tuh hubungan. Hitung-hitung. Saya sebagai guru BK di sana, 5 guru BK. Oh. Harusnya sih satu guru BK banding 150. Ini sudah plus, tapi nggak apa-apa. Tetap berusaha. Tetap ikhlas, apa tadi? Ikhlas beramal. Ikhlas beramal. Iya. SMP 1 dari tahun lalu sudah fokus untuk digitalisasi karena bulan November hibah smartboard atau IFP Interactive Flat Panel dari Bapak Presiden Prabowo Subianto hadir di SMP 1. Jadi kita orang manfaatkan, orang digunakan semaksimal mungkin, dan syukur di bulan Desember ketika Kemendikdasmen, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, mengadakan lomba digitalisasi pembelajaran, SMP 1 mendapatkan juara 2 nasional. Widih, tepuk tangan dong, juara 2 nasional. Itu bersaing dengan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Betul, seluruh SMP se-Indonesia. Jadi SMP 1 jadi tulang punggung Kota Manado dan Sulawesi Utara. Iya, betul sih ya. Aduh, karena memang kan kalau orang mau lihat juga kualitas pendidikan, sebenarnya kan kalau orang mau lihat yang di Jakarta, di Jawa misalnya kan harusnya lebih digital dari orang di utara Sulawesi toh. Jadi ketika boleh mendapat juara 2 itu memang luar biasa sekali. Itu apa yang bikin sampai jadi juara 2? Jadi ketika ada lomba digitalisasi itu, orang membahas mengenai musikolintang. Oh, tetap ada unsur daerah ya? Pasti. Local pride. Jadi orang kolaborasi antara guru, juga siswa, dan digital. Jadi latar belakangnya musikolintang sudah masuk di UNESCO. Pas-pas juga di situ. Momennya pas banget. Memang so rezeki Tuhan so kasih. Iya, betul. Nggak mau tertukar. Momennya pas masuk di UNESCO musikolintang, akhirnya pas ini. Jadi orang kolaborasi antara guru mapel dengan guru yang lain. Jadi orang semua membahas mengenai musikolintang. Misalnya guru IPA bisa membahas getaran pada musikolintang tersebut. Kemudian guru seni budaya of course bahas itu musikolintangnya. Misal ketika guru matematika membahas mengenai
mungkin frekuensi dan lain sebagainya. Jadi orang manfaatkan kolaborasi tersebut, kemudian digitalisasikan. Jadi menggunakan orang bikin musik kolintang secara digital. Jadi memainkannya di smartboard, bukan secara fisik. Iya. Mungkin itu yang menjadi nilai tambah menggunakan secara kolaborasi, juga mengangkat lokal wisdom, kearifan lokal, musik kolintang, agar anak-anak Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado, lebih friendly, lebih suka, tertarik terhadap musik kolintang ini. Tetap mengikuti perkembangan zaman, tapi nak melupakan sampai budaya kan. Iya. Itu menarik sekali sih itu, dan mungkin begitu sih kalau misalnya orang semua di Indonesia sekolah-sekolah begitu dan sama ketika membahas satu pas orang sekolah dan begitu satu bahas kolintang semua, tapi dari sisi mata pelajaran yang beda-beda, siswa lebih tertarik gitu kan, yang lebih mengerti gitu. Nyanda yang satu ini bahas ini, habis itu pindah mata pelajaran lain bahas yang agak jauh juga. Aduh, udah merasa malas mau balik ulang sekolah. Kalau sekarang nggak merasa suka mau balik ulang di sekolah sih ya. Kalau yang bantuan dari pemerintah itu yang interaktif flat panel itu, ya itu gimana? Sangat membantu atau bagaimana? Karena belum semua juga dapat kayaknya ya. Kalau di SMP 1 sekarang sudah 2. Tapi yang satu belum diaktifkan karena menunggu teknisi, memang udah kerja sama mungkin pemerintah itu. Tapi so far kesini luar biasa membantu. Smartboard itu kan sebenarnya rupa tape lebih besar gitu. Jadi anak-anak belajar biasanya cuma gambar di buku, memvisualisasikan itu secara masing-masing. Ini kan sekarang sudah ada 3G-nya. Misal belajar organ, jadi anak-anak bisa secara memang 3G secara nyata itu bisa lihat di smartboardnya itu. Oh, ya jadi kalau kita bahas misalnya organ dalam itu bisa kelihatan ya. Kelihatan detailnya, jantungnya misal di zoom dan lain sebagainya. Iya sih. Jadi dapat lihat kalau misalnya yang masih jomblo, coba menisu merupai hati kalau ada itu kosong. Iya kan. Atau mungkin kalau anak-anak sekarang lebih tahu begitu langsung, dong saya dapat tahu. Oh berarti ini mesti diisi nih. Nah, tapi kalau dari berarti guru terbantu, siswa terbantu dengan adanya itu. Menarik sekali karena pas kemarin kan ada orang reporter bikin berita tentang itu tuh di SMP 1 itu banyak juga kalau orang baca di kolom komentar ada mungkin beberapa sekolah yang belum menerima bantuan tersebut. Betul. Memang bertahap sih. Karena itu teknisinya aja juga kerjasamanya nggak bisa sembarangan. Oke. Nah ini yang terkait dengan yang tak kalah menarik juga. Yang aplikasi Manguni itu. Iya, aplikasi Manguni. Itu seragam baking sendiri. Bagaimana kok sampai mau bikin ini aplikasi Manguni? Oke, terima kasih. Background saya kan sebagai guru BK, guru bimbingan dan konseling. Mungkin zaman dulu namanya BP, ya guru bimbingan penyuluhan. Tapi sekarang guru BK atau konselor sekolah. Jadi awalnya latar belakangnya banyak anak-anak curhat. Mau di secara japri WA ataupun secara langsung. Bilang, "Sir, kita mau masuk SMK tapi papa mama ya nggak setuju Padahal kita suka dan misal dia suka seni, kenapa kita mau suka masuk seni, kenapa nggak boleh begitu." Ataupun banyak yang anak-anak dipaksa masuk SMA harus ini atau SMK harus ini. Padahal kan sebenarnya anak-anak punya bakat minat masing-masing begitu. Dan maka dari itu sebelumnya sih orang menggunakan asesmen tapi secara manual itu masih paper, kurang efisiensi kertas. Rekapnya banyak sekali, akhirnya kurang menghemat waktu dan tenaga. Akhirnya terpikirlah membuat aplikasi Manguni ini. Aplikasi Manguni ada kepanjangannya Kak ini. Apa? Nah kita pikir cuma gara-gara burung yang orang di Sulawesi Utara tuh jadi saya pakai Manguni tuh. Namanya aplikasi Membina Anak Negeri Membangun Impian. Membina anak negeri membangun impian. Sebenarnya ini boleh dipakai di seluruh Indonesia berarti kan? Boleh. Sistemnya kan sama tuh gitu. Sama begitu. Dan akhirnya terbentuklah aplikasi Manguni ini. Ini aplikasi ini basicnya atau backgroundnya ini adalah tes kecerdasan majemuk. Multiple Intelligence dari Howard Gardner, seorang psikolog dari Amerika. Dia mengungkapkan ada 8 jenis multiple intelligence. Ada natural, logical, dan lain sebagainya. Interpersonal, ekstrapersonal. Nah, kemudian
Jadi anak-anak tinggal isi aja nih, isi identitas dan sebagainya, kemudian mulai tes, kemudian hasilnya langsung kelihatan 3 kecerdasan dominannya dia apa. Kemudian di bawahnya ada rekomendasi SMA atau SMK. Ada persentasenya juga, jadi lebih terukur. Di bawahnya lagi ada kalau misal SMA rekomendasi jurusannya apa. Ke bawah lagi ada SMK jurusannya apa, dan sudah ada rekomendasi sekolah terdekat dari dia tesnya di mana, sekolahnya di mana, begitu. Jadi memang tersistem semua berarti. Betul, tersistem. Jadi anak-anak lebih mudah, misal dia rekomendasinya misalnya jurusan teknik otomotif, misal, ada rekomendasi di SMK 2 dan lain sebagainya. Di bawahnya ada lagi rekomendasi pekerjaan. Jadi rekomendasi pekerjaannya ini memang disesuaikan dengan zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Begitu. Terakhir ada rekomendasi wirausahanya juga. Begitu. Jadi memang lengkap banget. Itu luar biasa sih. Nanti sayang orang terlalu tua untuk itu kan. Kalau ternyata bisa jadi orang switch ini orang pekerjaan ya. Ternyata pas orang lihat ternyata nggak cocok kan jadi pembawa acara podcast. Karena misalnya montir ya kan. Kalau kita bakat terpendam Serto sampai tahu. Mana kalau ini berarti sebenarnya boleh dikembangkan lagi nih untuk SMA misalnya, tingkat yang lebih tinggi lagi kan. Bisa dikembangkan. Udah beberapa guru bahkan sampai di dinas pendidikan bilang coba kembangkan, mungkin di jenjang PAUD, jenjang SD mungkin boleh digunakan. Memang sedari dini harus tahu dia bakat minat apa supaya diarahkan sejak dini begitu. Ataupun SMA SMK boleh digunakan nanti ketika dia cari universitasnya gitu. Iya betul. Ini sebenarnya latar belakangnya juga sering lihat berita-berita podcast di luar negeri. Mereka kan anak-anaknya memang dari kecil udah tahu mau kemana, dia bakat minat apa. Nggak usah jauh-jauh lah di Singapura, Malaysia. Memang orang karena mungkin negara Singapura negara maju dan cuma penduduknya sedikit, jadi mungkin bisa tahu pemerintahnya, terinspirasi. Kenapa orang bisa, orang nggak bisa begitu. Jadi memang harusnya dari semenjak mereka kecil sekolah dasar lah harus tahu DP bakat arahnya diarahkan supaya ketika dia beranjak dewasa dia memang ahli dalam bidangnya gitu. Kalau kita yakin kalau misalnya orang anak-anak bangsa ini tahu DP minat bakat diarahkan sejak dini dan dia ahli dalam bidangnya, sudah ada itu pengangguran menurut kita ya. Betul. Karena sampai rekomendasi untuk wirausaha apa itu di situ. Jadi minimal apalagi sekarang anak-anak malas kalau misalnya mau masuk kantor misalnya kan toh. Jadi boleh wirausaha apa yang cocok. Dan betul sih itu Sar, karena kalau orang lihat kan kalau di luar negeri, contoh yang tadi di Singapura atau Malaysia itu memang anak-anak disesuaikan dengan bakat mereka yang apa yang sampai kemauan. Ya kan kalau di Indonesia kan masih budaya apa ada istilahnya? Nggak enak lah mau bilang. Jadi kadang-kadang orang mau dipaksakan ke anak. Ya. Nah ini kalau ini setelah diterapkan ini kan pasti ditunjukkan ke orang tua juga. Respon orang tua gimana, Sar? Ini juga jadi tantangan juga sih sebagai saya guru BK, juga harus komunikasi dengan wali kelasnya. Kemudian juga ketika membagikan hasilnya juga awal-awalnya didampingi juga. Banyak orang tua yang masih kurang peduli, tapi akhirnya setelah orang jelaskan ini memang begini Bapak Ibu, bakat dan minat. Kan banyak rekomendasi, bukan cuma satu, kan banyak. Jadi boleh tetap anak tidak boleh berdasarkan juga aplikasi yang ini nggak bisa, harus juga dilihat dari yang lain, hasil raportnya, nilai ujiannya, kemudian dari hobinya sukanya apa, diskusi orang tua pastinya harus. Jadi ini cuma salah satu faktor saja untuk menentukan anak nanti mau kemana kan. Karena memang balik lagi di keluarga seperti apa, kemudian juga banyak hal lah kalau orang mau tentukan orang punya masa depan. Tapi ini boleh jadi satu landasan, satu dasar. Kira-kira paling bagus anak ini mau kemana kan. Ada sempat dapat misalnya komplain dari orang tua lah misalnya ketika kasih tunjuk hasil dari Manguni ini. Bukan komplain sih, malah apresiasi akhirnya. Apresiasi lah. Karena ketika ini kan dilombakan juga nih di tingkat Kota Manado, syukur jadi juara 1 guru berprestasi di provinsi juga. Itu akhirnya kan
Dinas Pendidikan rekomendasikan coba share ke medsos gitu supaya lebih berdampak lagi luas. Akhirnya ketika share di medsos kemudian share di RRI, di TVRI, akhirnya banyak yang DM tuh orang tua dan banyak sekali meminta linknya. Gitu. Ya akhirnya saya kasih lah gitu. Semoga lebih bermanfaat, lebih berdampak lebih luas lagi begitu. Gitu. Dan bukan cuma sekolah di Manado, baru-baru dari Jakarta, dari Makassar, semua DM. Minta juga berarti. Aduh, boleh ini diterapkan, jangan lupa hak cipta. Tapi yang penting manfaatnya itu ya. Kelas beramal, balik lagi. Iya. Ini so banyak yang menggunakan ini dan seberapa tahun ini dia, Sar? Baru tahun lalu. Ya. Jadi kurang mulia kira-kira menuju Indonesia Emas ini memang penting sekali ini tuh. Jangan cuma orang modal kuantitas tapi kualitasnya. Setiap orang itu kan sama yang saya bilang tadi, setiap individu itu pasti ada DP kelebihan kekurangan masing-masing. Jadi bagaimana supaya orang bisa kelebihan itu boleh maksimal, orang akan memilih pendidikan yang sesuai dengan orang. Jadi orang semakin maksimal, Indonesia emas langsung semakin bersinar. Boleh coba gitu. Oke. Nah sekarang ini karena yang paling kita menarik juga, Sar Aga kan juga guru BK nih. Kira-kira kalau mayoritas dari orang adik-adik SD ini biasanya DP kendala masalah-masalah yang dorang hadapi apa sih? Kalau guru SMP ya, kalau guru SMP kebanyakan ke kesehatan mentalnya. Ini selalu saya tekankan ke masalah kesehatan mental, apalagi di era digital ini. Mohon maaf di NTT juga baru-baru terjadi, maaf sangat ya. Disayangkan. Turut berduka cita juga. Itu kan salah satunya karena kesehatan mental peserta didik. Makanya di SMP 1 selalu diulang-ulang, selalu di sosialisasikan ke anak-anak menjaga kesehatan mental di era digital. Karena anak-anak bukan 24 jam talk with orang tua atau guru, tapi gadget. Bangun tidur pegang gadget, mau tidur pegang gadget. Jadi orang tua maupun guru harus tahu dia mengarahnya kemana nih gadgetnya atau media sosialnya bagaimana. Di Australia baru-baru kan ada pelarangan media sosial untuk anak peserta didik mungkin yang belum 17 tahun ke bawah. Iya, dan dengar-dengar Indonesia mau adopsi juga sih yang seperti itu ya. Ya mudah-mudahan sih boleh karena itu bagus sekali itu. Nah selain itu kita penasaran sebenarnya dengan masalah dari anak-anak gini. Mental health kebanyakan kalau di digital, di ruang digital itu apa yang dorang terima sebenarnya? Kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu nggak percaya diri apa yang dia miliki. Jadi dia merasa ideal kalau melihat orang lain. Harusnya kan kita selalu bilang di kelas bahwa nggak ada tuh siswa bodoh, nggak ada siswa yang mohon maaf yang kurang begitu. Yang adanya kan siswa yang malas dan tidak mau cari tahu tentang dirinya begitu kan. Akhirnya bilang ke siswa tersebut, ayo sama-sama cari apa kamu pe kelebihan, apa ngoni pe kekurangan begitu kan. Supaya ketika kalian melihat lebih keluar lagi, selesai dengan dirinya sendiri, melihat keluar dalam arti ke media sosial, jadi kalian punya bekal, nggak usah iri, nggak usah merasa kekurangan, nggak usah merasa orang lain itu lebih baik begitu. Betul. Nah itu sih karena zaman sekarang itu sebenarnya nggak cuma anak SMP juga, hampir semua bahkan juga ada yang so dewasa juga tetap ketika ada di dunia digital kan orang membandingkan nggak cuma dengan orang pelingkungan kan terdekat, tapi dengan orang-orang yang di luar sana, apalagi kalau yang tren akhir-akhir ini yang sultan-sultan seperti itu banyak kan juga yang membandingkan siapa orang punya ini, orang bisa begini, orang nyanda. Sementara sama yang saya bilang tadi, orang belum punya bekal yang kuat untuk embrace orang diri bahwa orang punya kelebihan, kekurangan, orang punya kelebihan, kekurangan dan mungkin yang orang tunjukkan di sosial media itu sampai kelebihan terus. Itu yang paling penting. Tapi tidak melihat prosesnya. Ya betul. Proses juga ya. Cuman kadang-kadang kalau anak-anak juga dong lihat proses sampai orang tua ya kan. Kalau Sultan Andara kadang-kadang orang suka siapa sih namanya anaknya Raffi itu Rafathar sama adiknya
Cipung ya, kadang-kadang orang kalau misalnya mau membandingkan, aduh ya anaknya Raffi Ahmad, jadi padahal sebenarnya ya setiap orang pasti ada tuh ada kelebihan kekurangan, ada juga yang mungkin orang punya orang lain nggak punya, itu yang mesti orang terima sebenarnya Sar ya. Tapi kalau menghadapi dorang itu seperti apa Sar? Dorang kan anak SMP nih, jadi pasti ada cara tersendiri. Bagaimana Sar? Anak SMP zaman sekarang kan bisa dibilang itu generasi strawberry itu kan, yang di luarnya kelihatan kuat tapi di dalamnya rapuh gitu kan. Ya. Jadi orang guru tidak terlalu berani untuk fisik touch, dalam arti mendidik secara fisik itu dilarang juga sih. Boleh tegas dalam arti tegas secara aturan gitu. Jangan sampai orang mau viral nih. Iya, itu yang kita mau tanya. Iya, gitu. Jangan mendidik, colek ataupun hati-hati. Aduh, bahaya tuh orang. Jadi sudah ada undang-undangnya memang untuk perlindungan anak. Jadi kita orang di SMP 1 lebih kepada bagaimana penegakan kedisiplinan aturan di sekolah. Orang juga ada aplikasi aksi. Oh, di SMP 1 banyak aplikasi digital, sekolah digital. Aksi itu apa aksi? Aksi itu aksi kedisiplinan siswa. Oh, aksi kedisiplinan siswa. Jadi itu aplikasi. Jadi ketika siswa mendapatkan pelanggaran, ada poin-poinnya di situ. Jadi guru tinggal foto aja, klik, tulis DP nama, akhirnya. Jadi setiap siswa punya poin 100. Oh, awalnya 100 dulu nih. Awalnya 100, nanti kalau melanggar berkurang sesuai dengan bobot pelanggarannya. Dan itu sudah disosialisasikan ke orang tua dan lain sebagainya. Dan ketika guru melakukan aksi tersebut, itu notifikasinya langsung pada saat itu masuk ke WA-nya orang tua. Jadi orang tua langsung tahu. Begitu. Langsung tersistem itu kan. Tersistem. Jadi balik mana kali ya? Jadi upaya preventifnya di situ ya, betul. Orang tahu aturan sekolah, kalau melanggar so pasti. Jadi nggak usah marah-marah lagi, tinggal foto aja, klik. Nanti menghindari kan sudah disosialisasi sebelumnya. Begitu. Memang kalau menghadapi yang sebenarnya cuma anak SMP ini, orang-orang sini juga kelihatan di luar tegar, di dalamnya rapuh nih sebenarnya. Orang buka sih ruang konseling untuk semua. Siswa satu. Oke, benar begitu. Berarti yang paling banyak mental health tadi yang di ruang digital. Iya, betul. Selain itu ada lagi nggak kira-kira yang sering orang juga mungkin keluhkan karena sama yang saya bilang tadi, orang sebenarnya kalau di rumah kadang-kadang kurang terbuka dengan orang tua. Betul. Itulah banyaknya pekerjaan guru bukan cuma mengajar, mendidik. Jadi dokter ketika mereka sakit dan lain sebagainya masuk UKS, siapa yang tangani? Guru. Sesuai dengan apa tadi, ikhlas? Ikhlas beramal. Gitu. Ya. Jadi ketika anak ada masalah sesuatu, orang coba open kepada mereka. Dan guru di sini juga harus jadi tengah-tengah, bisa berteman juga tetap beribawa. Itu memang tangan-tangan luar biasa guru-guru zaman sekarang begitu. Selain harus tetap meningkatkan, mengembangkan kompetensi, juga tetap harus bagaimana menjaga wibawa di anak-anak. Jangan sampai cuma joget-joget TikTok sama anak-anak, ya kan? Iya. Jangan-jangan cuma dibikinin konten, kan udah soal dari aturan sih. Itulah. Cuman itu tadi, kadang-kadang kan kalau terlalu dekat juga nggak bisa bagus juga kan. Berarti memang betul-betul harus ada batasan berarti ya antara guru dengan siswa berarti kan. Itu yang paling susah sebenarnya kalau misalnya ada anak-anak, kalau misalnya sudah terlalu dekat dengan guru kan kadang-kadang suka lewat itu batasan. Makanya orang guru-guru di SMP 1 selalu baku kasih ingat gitu. Boleh dekat dengan siswa tapi harus berwibawa, seperti logikanya seperti kaca pembatas begitu. Anak-anak bisa lihat kita, bisa bicara dan lain sebagainya, tapi tetap ada batasnya. Gitu. Nah ini tadi yang guru BK, tadi ada yang titip pertanyaan ke kita sih soal misalnya kalau dulu zaman-zamannya kita juga, zamannya kita itu kalau misalnya dengan guru BP dulu kan, pasti gara-gara masalah nih, melanggar disiplin, bolosnya masuk kerja, bakalai, itu sebenarnya begitu tuh kalau ke guru BP. Nah kalau sekarang kan pas jadi kalau mau dengan guru BP ini kayak, takut lah. Belum lagi abis itu kalau keluar
orang-orang semua agak apa ini anak-anak ini kasus terus sampai di rumah lah pasti orang tua tambah lah gitu itu. Kalau sekarang kan dapatnya guru BK itu karena konseling jadi lebih DP image yang lebih softnya sama yang dulu itu bagaimana Seth? Sebenarnya topoksi guru BK kan bukan cuman menyelesaikan masalah atau kuratif, kan ada juga preventifnya gitu. Jenis layanan BK kan juga banyak, ada dari pribadi, sosial, sampai ke belajar dan karir. Jadi banyak tuh orang mau bahas. Misal ada kesulitan belajar, anak-anak bisa juga konsultasi. Nah, di SMP 1 ada juga aplikasi bagaimana siswa bisa gaya belajarnya. Tapi kalau audio, visual atau kinestetik begitu. Bisa. Tapi kalau misalnya konsultasi online ada nggak sih di SMP 1? Jangan-jangan ada tuh tinggal konsultasi di aplikasi. Kalau lebih baik face to face kali kan lebih jelaskan hasilnya. Betul. Karena kalau aplikasi kan kayak orang nggak bisa baca DP feel kan. Betul, DP, tetap beda. Anak ini bagaimana sih? Ya. Betul sih. Sampai kapanpun guru tidak bisa digantikan oleh teknologi. Betul. Ya, karena kalau teknologi mah ada batasan dan kalau teknologi itu kan 1-1, 2-2, 0-0 artinya pasti. Betul. Sementara kalau orang manusia ini kan ada banyak faktor emosi yang mungkin dari teknologi belum bisa copy lah itu ya. Sekali lagi kan guru bukan cuma mengajar tapi juga mendidik. Ini juga orang PPR semua, guru-guru se-Indonesia, apalagi se-Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, mendidik karakternya anak-anak. Begitu. Zaman sekarang memang luar biasa sekali, gempuran teknologi, gempuran gadget, media sosial. Guru-guru harus lebih banyak pengetahuan dan kemampuannya bagaimana untuk merangkul anak-anak untuk lebih bijak lagi bermedia sosial. Nah itu juga yang penting ya, sama yang terus bahas tadi terkait pembatasan ini juga kalau menurut saya perlu nggak sih itu pembatasan untuk anak-anak sekolah untuk sosial media? Kalau di SMP 1 ketika belajar HP disimpan di depan meja guru atau ada memang tempatnya begitu. Kecuali kalau memang guru tersebut membutuhkan untuk bahan diskusi, anak-anak ambil di Google dan lain sebagainya, atau ketika pelajaran TIK, coding AI, nah mereka baru menggunakan HP atau gadget tersebut begitu. Jadi untuk waktu-waktu tertentu saja ya berarti ya. Betul. Nah itu bagus sekali sih, itu bisa meminimalisir screen time sebenarnya kan. Yang anak-anak yang tadinya nggak bisa lepas dari layar, handphone, gadgetnya, akhirnya bisa kalau pas sekolah minimal bisa jadi manusia yang normal lah, bersosialisasi. Kan memang banyak kecanduan gadget kan memang luar biasa sekali dampaknya. Jadi berkaitan dengan bagaimana pola pikirnya, mindsetnya, otaknya, perkembangan otaknya anak-anak ini kan. Anak belum bisa pegang HP sudah dikasih screen time gitu. Betul. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau sekali 2 kali, kan bukan kita Willy juga. Nggak apa-apa juga ketika mamanya lagi masak dan lain sebagainya boleh screen time, tapi jangan juga tiap hari. Kita pernah dengar cerita salah satu pemilik merek HP, tidak bisa sebutkan, dia tidak memberikan anaknya gadget sampai SMP. Bayangkan itu padahal pemilik merek yang punya. Jadi itu makanya gadget ini sangat luar biasa sekali. Bahkan kalau orang-orang dewasa saja kebanyakan scroll apa di TikTok, di Instagram dan lain sebagainya malah pusing kan, malah bikin galau dan lain sebagainya. Iya. Apalagi yang tadi itu bukan cuma anak-anak SMP yang membandingkan hidup dengan orang lain. Betul. Orang dewasa juga banyak ya. Membandingkan. Kayak kemarin tuh ada yang viral itu terkait dengan ada di X apa di Threads itu yang bilang kalau gaji cuma dikasih di bawah 15 juta kayaknya nggak mau. Akhirnya ada beberapa yang iya ya ketika dibalikin ke hidup. Masa mau di bawah 10 juta dikasih suami bla bla bla, akhirnya malah bikin yang tadinya baik-baik aja bahagia jadi kurang bahagia ya. Ada beberapa siswa yang memang kecanduan gadget, akhirnya orang sarankan off gadget dulu atau medsos lebih dari mungkin 1 bulan dan lain sebagainya. Memang itu menyembuhkan sih. Pernah ada kasus anak itu selalu merasa tidak percaya diri dan selalu merasa panik, padahal aman-aman aja sih hidupnya, tapi karena dia melihat sesuatu manusia ideal itu dari medsos, akhirnya dia merasa kayaknya aku nggak baik-baik aja deh. Padahal sih baik-baik aja. Gitu akhirnya coba berhenti dulu main medsos atau pegang HP selama mungkin 1 bulan begitu. Kalau untuk komunikasi dengan orang tua mungkin cuma SMS atau telepon aja. Akhirnya ya
dan berpengaruh sekali gitu. Iya, Proses penyembuhan siswa. Sebegitu berpengaruhnya sebenarnya ya sosial media ataupun juga dunia digital saat ini ya. Tapi yang kita dapat sih kalau misalnya di SMP 1 tetap orang ikut perkembangan zaman tapi digunakan untuk hal-hal yang positif tadi ya. betul. Ada banyak aplikasi tadi Menghuni, Aksi, Iya. apalagi yang lain itu Yang untuk mencari gaya belajar itu. Iya, apa namanya yang gaya belajar itu? Belum launching sih, kan belajar ya. Nanti orang berarti kalau mau launching nanti RRI pasti Siap. mau liput lagi tuh mau launching tuh dia. Siap. Oke, nah ini mungkin Sar ada pesan kepada orang tua yang menonton Torang ya terkait dengan apa ya untuk menentukan anak-anak masa depan lah. Oke, boleh. Silakan. Closing statement ini ya. Bisa begitu, orang panjang di sini. Mungkin beberapa kali refleksi di kelas kan setiap akhir semester ada refleksi di kelas. Jadi anak-anak mengungkapkan apa yang belum pernah dia ungkapkan di rumah atau di sekolah dan sebagainya. Mungkin saya bisa mewakilkan anak-anak ke orang tua. Jadi please Bapak Ibu, Mama Papa, Papi Mami. Nah anak-anak itu bukan cuma butuh uang, bukan cuma butuh kemewahan fasilitas, enggak. Anak-anak butuh rangkulan, butuh fisik touch dari orang tua, butuh perhatian, ditanya belajar apa, makan apa, dan lain sebagainya. Itu sangat berpengaruh sekali terhadap mental health-nya anak-anak, support system orang tua. Jadi bagaimanapun guru memberikan dukungan di sekolah, tapi kalau tidak ada kolaborasi support system dari orang tua atau dari keluarga itu juga percuma juga, begitu. Kemudian yang kedua, guru sampai kapanpun tidak bisa digantikan oleh teknologi atau AI. Jadi di sini AI adalah sebagai tools. Kalau analoginya dalam pesawat, guru adalah pilot dan AI atau teknologi adalah kopilotnya. Jadi sampai kapanpun guru harus tetap ada, rupa RRI kan tetap mengudara ya kan, guru juga tetap harus ada di Indonesia sampai kapan begitu. Oke, ya harus karena yang menentukan bangsa ini mau kemana itu pastinya dari pendidiknya kan ya, dari guru itu yang mau menentukan orang generasi emas nanti yang di gadang-gadang di tahun 2045. Betul. Itu ditentukan oleh guru-guru yang sekarang. Dan luar biasa sekali ternyata di Manado ada guru yang seberprestasi seragam ini berbagi dengan orang di podcast orang. Semoga lebih menginspirasi dan berdampak untuk semua. Amin. Ikhlas Amal. Luar biasa kan sesuai memang dengan kondisi guru-guru yang ada di Indonesia. Artinya kan memang panggilan jadi guru itu kan memang harus ikhlas sebenarnya menghadapi banyak sekali anak siswa-siswa yang memang karakternya beda-beda, apalagi guru BK. Karena nggak semua manusia pintar bisa jadi guru. Iya, betul, kan? Betul. Ada dosen orang dulu pintar mah nggak bisa mengajar, ada juga. Gitu. Jadi nggak semua guru itu bisa manusia bisa mengajar. Memang panggilan jiwa lah guru itu atau dosen itu sebenarnya. Memang mesti panggilan jiwa. Betul. Nah, ketika orang masuk ini kita mau tanya sebelum orang tutup, itu ada upgrade nggak sih? Upgrade kompetensi dari guru kalau sekarang ini dan upgrade-nya seperti apa? Pastinya ada. Guru selalu diberikan pelatihan, bimbingan dan lain sebagainya oleh dinas pendidikan langsung dari kementerian. Begitu. Ini SMP 1 mengajukan proposal mau pertukaran pelajar ke Korea, jadi doakan semoga lolos. Gitu, Sarangheo. Iya, annyeonghaseyo. Ya. Berarti Korea berarti nanti. Korea Selatan, sorry. Iya. Nanti kalau di Korea Utara kan nanti wajib militer lagi. Sama sih Korsel ada wajib militer. Ada juga. Cuman nanti di Korea Selatan yang memang BP pendidikan juga lumayan bagus ya berarti ya. Oke, berarti nanti Sar juga ikut pertukaran guru. Iya, itulah. Semoga. Amin, taran doakan yang baik-baiknya, mudah-mudahan bisa sukses. Sukses juga buat teman-teman ada di SMP 1 juga, mudah-mudahan. So ada guru yang berprestasi bagian, jadi kita yakin pasti DP siswa juga ikutan berprestasi. Ya. Amin. Terima kasih San. Nanti Bang Bogor ulang. Mudah-mudahan
banyak lagi aplikasi yang mau di launching. Selalu terbuka kalau RRI mengundang. Amin, karena sering di RRI itu. Lama-lama direkrut. Oh iya, semua ada ruang guru di RRI. Iya. Ruang guru. Nanti jangan lupa kalau misalnya mau tanya-tanya boleh di sini atau boleh nanti langsung di sosial media Seraga ada. Boleh mau ditanya di situ, komentar juga kira-kira mau tanya tuh link Bang Uni boleh. Karena mungkin ada orang tua yang pas Bang Uni ini orang merasa penasaran, merasa terbuka untuk anak menentukan Nanti kemana RRI dapatnya. tag aja di Instagram, nanti mereka DM atau di komentar. Boleh. Minta Siap. linknya. Siap, nanti linknya ada. Jadi pokoknya terbuka, jangan lupa Uni like juga ini, share, kasih komen juga untuk Torang P Podcast di episode kali ini dengan Seraga. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.